Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Kementerian Perindustrian sejak 2016 mengadakan berbagai program pelatihan meliputi bidang animasi, programming, dan desain grafis, serta wirausaha industri di Balai Diklat Industri BDI Denpasar. Ini merupakan bagian dari implementasi program beasiswa pendidikan dan pelatihan 3-in-1 dalam upaya mendukung pengembangan industri kreatif nasional. Nah, Diklat 3-in-1 ini kan dia konsepnya, dia ibaratnya kita bimbing, kita ajarkan mereka, dan kita tempatkan kerjanya. Nah, tapi tidak semuanya untuk kita tempatkan pekerjaannya. Tapi ada sebagian mereka tuh karena sudah diklat, merasa ibaratnya udah dapat ilmunya, mereka juga bisa untuk membuka peluang kerja sendiri. Nah, kalau dia mau ditempatkan kerjanya, kami kan bekerja sama beberapa studio yang ada di seluruh Indonesia. Kami buka per kelas tuh 24 orang. Tapi yang daftar tuh melebihi itu. Ternyata kan antusiasnya untuk belajar animasi maupun digital content maupun sosial media itu menarik ternyata. Jadi masyarakat sangat antusias untuk belajar di Diklat 3-in-1 kami. Karena Diklat 3-in-1 itu yang itu saya bilang tadi, keluar itu harus mereka udah siap kerja. Jadi siap kerja tuh bisa kerja di industri, kalau industri kan kami di sini studio namanya. Ataupun mereka bisa membuka peluang sendiri. Target kami untuk Diklat 3-in-1 itu sekitar 2.000 peserta, 2.000 orang per tahun. Tapi kadang-kadang kami melampaui target, bisa 2.200, 2.100. Selagi anggaran yang dikasih ke kami, ini kan titipan uang negara, harus kami pakai memang buat masyarakatnya. Jadi target kami memang tercatatnya 2.000, tapi selalu masuk di 2.100 atau 2.200. Adi Priyanata adalah salah seorang alumni Balai Diklat Industri Denpasar, mengenyam pelatihan di tahun 2016, 2020, dan 2021. Kini ia telah menguasai teknik 2 dimensi background, visual effect, dan 3 dimensi aset, dan bekerja di Tridatu Animasi sebagai 2 dimensi artist dan juga sebagai salah satu pendiri. Kalau untuk ilmunya cukup banget sih, karena kan kita tahu dasarnya, kita udah ada materi, ya ilmunya itu kita udah dapat walaupun masih sedikit gitu. Tapi waktu kita ke industri, kita nggak buta-buta banget gitu. Jadi industri udah siap juga pakai kita gitu. Karena kan ada uji kompetensinya juga. Jadi kita dapat sertifikasi dari pemerintah bahwa kita di industri itu udah siap gitu. Keberadaan studio animasi bagi perkembangan industri animasi di Indonesia memegang peranan besar sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil karya-karya animasi. Selain mendorong pertumbuhan sekolah animasi, pemerintah juga memacu perkembangan studio animasi di Indonesia. Saat ini berdasarkan data Ainaki tahun 2020, jumlah studio animasi di Indonesia mencapai 146 studio yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Lalu yang kedua, ternyata jumlah studio tiap tahunnya di Indonesia sendiri itu mengalami perkembangan 200%. Jadi selalu ngedouble gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangannya itu, berarti pertanyaannya kan, oh industrinya berkembang dong, ada kebutuhan berarti, ada demand, baik itu dari lokal maupun dari luar. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah SDM-nya cukup atau enggak? Gitu kan? Berarti PR kita bersama-sama dari data tersebut, kalau mau mengembangkan potensi tadi, kita harus bisa nih menciptakan SDM yang untuk bisa menyerap tadi, sehingga peningkatan di industrinya lebih masif lagi. Berikutnya ada Base Studio yang berlokasi di Pulau Dewata, Bali. Base sendiri merupakan singkatan dari Bali Animasi Solusi Eka Karsa. Meski masih terbilang baru, animasi karya studio yang didirikan di tahun 2015 ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
Base bahkan membuat salah satu studio animasi asal Irlandia menjadi tertarik, dan akhirnya di tahun 2019, Base Studio pun diakuisisi oleh Brownback Films. Setelah diakuisisi oleh Brownback Films sebagai studio animasi yang diakui secara internasional dalam menghasilkan serial anak-anak terkenal seperti Dog McStuffins dan The Magic School Bus Rides Again yang tayang pada siaran Disney Junior. Memang saat ini lebih banyak porsinya adalah international project. Untuk proyek lokal itu seumpamanya proyek Unyil yang kita lakukan pada tahun 2016-2017 bekerja sama dengan PPFN waktu itu, dan kami ditunjuk untuk melakukan produksi untuk petualangan si Unyil. Tetapi untuk proyek yang internasional kita sudah mulai sejak awal, yaitu kami mengerjakan beberapa proyek dari luar, antara lain itu ada Sonic Boom, lalu ada Vampirina, Angela Wishes, lalu juga ada Vampirina. Sebetulnya BDI, kerjasama kami dengan BDI itu sudah dilakukan sejak pendirian perusahaan ini, waktu itu tahun 2015. Dan saya waktu itu melihat bahwa BDI itu adalah sebuah kerja nyata dari pemerintah untuk membangun industri animasi melalui jalur pengembangan SDM. Ini bedanya antara sebuah balai diklat dengan training center. Kalau di training center itu kita hanya mendidik hard skill-nya, tapi kita tidak memberikan pengalaman kerja nyatanya. Nah, yang kita lihat adalah ada kemungkinan bahwa untuk seseorang berkembang dengan cepat adalah memang dia harus terlibat di dalam industrinya. Kita tidak bisa pungkiri dari beberapa tahun yang terakhir ini pertumbuhannya sangat cepat, sehingga ini yang kemudian menuntut pembangunan SDM-nya juga harus dipercepat. Semua itu harus dimulai dari pendidikan, karena industri animasi ini sebagai sebuah industri tidak bisa berjalan di luar pipeline. Ada proses, dan proses itulah yang harus kita bangun dari awal. Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan industri animasi Indonesia. Keberadaan sekolah animasi di Indonesia diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya animator dan kreator di bidang animasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara penghasil animator seperti Jepang, Amerika, dan Korea. Menjadikan industri kreatif animasi tuan rumah di Indonesia dan berjaya di kancah internasional. Ya, selesai. Sudah beres. Begini kan? Iya. Hei, tet, wah. Ya. Makanya hati-hati.